See, I just want it right now. Yeah, see, I just want it right now. But I gotta stay on it. Keep working, stay patient. In the midst of all this, you can find me stalling. If you find me falling, I'ma get back up though. Even when I feel stuck though, ain't gon' let them win though. Man, this game be cutthroat. Just wait till I cut those. PT Satwa Bahagia Indonesia adalah holding company yang memiliki fokus bisnis terhadap hewan kesayangan atau hewan peliharaan. Slogan mereka adalah Full Integrated Pet Business atau bisnis hewan peliharaan yang terintegrasi penuh. Saat ini, PT Satwa Bahagia Indonesia turut menjalankan 3 unit bisnis dengan masing-masing anak perusahaannya, yakni unit produksi oleh PT Tunas Jaya Vetama, unit distribusi oleh PT Tridaya Faruna, unit teknologi oleh PT Teknologi Digital Veteriner, serta unit layanan itu sendiri oleh PT Satwagia. Untuk mengetahui lebih lanjut proses dibalik keberhasilan PT Satwa Bahagia Indonesia, kami, kelompok 3 mata kuliah pengantar ilmu administrasi, telah melakukan wawancara eksklusif mengenai perorganisasian langsung dengan CEO PT Satwagia, yakni Dr. Dodi Irwan Suparno pada tanggal 16 November 2023. Pertanyaan ke-1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan dan uraian jabatannya? Oke, struktur organisasinya tadi udah saya sampaikan ya. Ada CEO, terus ada COO, ada CFO, dan Human Capital. Nah, di bawah COO itu ada direktur dari beberapa anak usaha. Ya, ada dari direktur di PT Tunas Jaya Vetama, PT Tridaya Faruna selaku distributor, Teknologi Digital Veteriner selaku perusahaan teknologi digital ya. Terus juga ada GM yang in charge dalam unit bisnis Satwagia. Nah, kita merujuk kepada Satwagia sendiri, karena ini tentang klinik hewan ya. Jadi kita merujuk ke klinik hewan. Di sini ada penanggung jawab dokter, ada hal medis, ada medis dan non medis ya. Nah, penanggung jawab dokter, ada juga penanggung jawab dari sisi non medisnya, yaitu manajernya. Nah, dari manajer ini dia membawahi beberapa supervisor. Nah, satu supervisor membawahi 8 sampai 10 outlet. Satu outlet ada store leadernya setiap outlet. Nah, terus kalau misalkan di dokter tadi ada penanggung jawab dokternya, ada asisten dokternya, ada lagi tim di dalamnya itu ada dokter, paramedis, dokter, paramedis, groomer, admin, itu tim dalam satu outletnya. 2. Apakah perusahaan melakukan analisis jabatan dan restrukturalisasi organisasi atau perubahan struktur secara periodik? Oke. Apakah punya itu ada? Terus udah gitu restrukturalisasi juga terjadi. Periodik, ada yang periodik, ada juga yang tidak periodik. Artinya tergantung dari kebutuhan dari bisnis ini, perkembangan dari bisnis. Tadi saya sampaikan bahwa manajer Satwagia yang membantu kami dalam operasional non medis itu baru kita pindahkan fungsinya ke urusan retailnya. Nah, itu kan apakah itu perubahan periodik? Tidak. Jadi karena melihat bisnis perlu berkembang dari sisi sana gitu. Terus udah gitu juga baru juga ada perpindahan dari Business Development Manager di Satwagia pindah ke unit lain. Karena di unit lain ada membutuhkan kualifikasi orang yang seperti tersebut. Nah, dan ini ada promosi naik ke sana gitu. Itu juga ada pindahkan. Jadi kita ada yang sifatnya tidak periodik, artinya berdasarkan kebutuhan
dan perkembangan bisnis yang ada. 3. Apakah ada bagian-bagian dalam struktur organisasi itu yang memiliki perbedaan dalam hal formalisasi? Formalisasinya kita formalkan, ada beberapa tugas-tugas yang kita formalkan melalui SK. Ya, kalau kita lihat ini ada SK-nya ini, dan posisi ini berdasarkan SK-nya A gitu kan. Nah, SK ini itu kan sesuai legal formatnya, aspek legalnya ya, untuk dia menjabat posisi tertentu itu ada yang formalnya seperti itu, ada juga yang non formalnya berdasarkan kalau ketika memang ada hal-hal yang memang urgent, mendesak segala macam, udah kita lakukan yang luar non formalnya, tapi secara formalnya pasti akan ada SK-nya gitu. 4. Bagaimana cara perusahaan PT Satwa Bahagia Indonesia dalam mengambil keputusan? Apakah melalui proses sentralisasi atau desentralisasi? Pengambilan keputusan itu ada dua. Nah, kalau keputusannya itu untuk hal-hal yang hal-hal yang tidak terlalu besar gitu ya, tidak besar ya, hal kecil itu ya akan diputuskan berdasarkan masing-masing. Tapi kalau untuk hal yang strategis dan sangat berpengaruh terhadap bisnis, pasti akan diputuskan terpusat dari atas. Jadi semuanya tergantung kondisinya, tergantung level of urgency-nya juga. 5. Bagaimana perusahaan melakukan penempatan sumber daya manusia dalam jabatan struktur organisasi? Penempatan SDM dalam jabatan struktur organisasi ya, itu memang ada planningnya sendiri dari human capital ya. Ini kita butuh orang, kan kita secara bisnis tadi saya bikin bisnis plan. Nah, salah satu kebutuhan manpower dalam level tertentu, ini kita butuh level ini, butuh level itu. Nah, itu human capital yang akan merumuskan orang-orangnya seperti apa, nanti kualifikasi bagaimana, hasil seperti kita orangnya butuh begini. Nanti orang HRD yang akan mencarikan orang tersebut, kualifikasi itu. Nah, kualifikasi itu bisa jadi orang untuk kualifikasi yang sesuai kualifikasi itu bisa jadi ada dari internal kita, ataupun kalau nggak ada berarti harus ada dari luar. Itu yang ditentukan oleh dari HRD yang menentukan orang-orangnya siapa saja, nanti seperti apanya memang udah kita tentukan kebutuhan kualifikasinya A, B, C, D, E. Tapi siapa yang akan mengisinya itu dari HRD yang akan mencarikan orang yang menempati itu, baik itu dari internal ataupun dari eksternal, dari luar. Kesimpulan, Satwa Bahagia Indonesia merupakan perusahaan startup satu-satunya di Indonesia yang bergerak di bidang hewan peliharaan yang mengintegrasikan dalam kegiatan produksi, distribusi, dan layanan jasa klinik. Yang dibutuhkan oleh pet owner PT Satwa Bahagia Indonesia memakai sistem Customer Relationship Management dan Enterprise Resource Planning yang dikembangkan oleh PT Teknologi Digital Veterinar untuk mempermudah pelayanan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan bergantung kembali pada faktor skala perusahaan. Dalam hal ini, PT Satwa Bahagia Indonesia menggunakan dua sistem pengambilan keputusan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam hal pengembangan karir, PT Satwa Bahagia Indonesia senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan stafnya yang terkait dengan melakukan pelatihan sesuai bidangnya. Sekian sekilas dari kami. Apabila di dalam video ini terdapat salah kata atau perbuatan, kami memohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. See, I just wanna right now. Yeah, see, I just wanna right now.